1041. Tombak hitam menancapkan benda kuno ini ke tanah. Batang tombak emas gelap bergetar dan darah segar merembes keluar. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Di langit, sosok heroik dengan cepat turun, menginjak-injak ke bawah. Dia membawa hembusan angin kencang, menyebabkan pasir dan batu beterbangan di tambang merah itu. Angin kencang melanda. Siapakah yang tidak ingin hidup lagi dan berani berperilaku kejam di tanah terlarang para dewa? Orang-orang ini menghormati Kaisar Surgawi yang abadi sebagai dewa dan keturunan dari 8 jenderal dewa. Itu sebenarnya manusia. Kamu pasti sudah memakan nyali dewa hingga berani menyerang ranjau rasku. Aku akan membuatmu mengorbankan darahmu untuk negeri ini. Biasanya, mereka terbiasa menjadi tinggi dan perkasa. Mayoritas umat manusia harus menanggungnya. Merekalah yang selalu menimbulkan masalah. Kapan mereka pernah diserang seperti ini? Selusin orang di depan semuanya bermata dingin. Mereka memegang senjata kuno dan mengarahkannya ke langit. Mereka ingin menembus orang yang turun dan menggunakan darahnya untuk mengairi area penambangan ini. Dentang. Dengan kilatan cahaya, Ye Fan turun. Kaki kanannya tersapu, meremukkan deretan senjata seperti batu kilangan. Kemudian, dia melayang di udara, kecepatannya sangat cepat, berpindah dari kepala satu orang ke kepala orang lain. Dia mendarat di kejauhan tanpa setitik pun debu di pakaiannya. Puff, di belakangnya, mata selusin orang terbuka lebar. Wajah mereka penuh ketakutan. Kemudian, tengkorak mereka terangkat dan darah terciprat beberapa meter ke udara. Mayat mereka kemudian jatuh ke tanah. Pupil mata orang yang paling berkuasa menyempit. Mereka merasakan aura yang mengerikan dan mau tidak mau terjatuh ke belakang beberapa ratus meter. Kaisar manusia yang agung, dihormati oleh 4 lautan, dikagumi oleh dunia, dan dipuja oleh semua ras. Kamu berani mempermalukannya seperti ini. Jangan pernah berpikir untuk pergi hari ini. Suara Ye Fan sangat dingin. Di belakangnya, mata Ji Yuande bersinar. Putra dan putrinya begitu gelisah hingga gemetar. Baru saja, mereka sangat cemberut. Telapak tangan di wajah mereka berwarna merah cerah seperti tanda lahir darah. Mereka merasa telah mempermalukan nama leluhurnya. Pada saat ini, adik-adiknya sedang mengepalkan tangan dan tubuh mereka hampir kejang. Seolah-olah merekalah yang telah menyerang dan membunuh ras kuno yang telah mempermalukan Kaisar Void. Siapa kamu? Anggota ras kuno di sisi lain berteriak. Ekspresi mereka tidak bagus. Mereka selalu memprovokasi orang lain selama bertahun-tahun dan hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Boom! Untaian demi helai bekas luka Dao muncul. Kehampaan terdistorsi, seolah-olah genderang surgawi ditabuh, bergemuruh dengan suara berisik. Sebuah tangan besar terulur, meraih ke arah Dao Executioner itu. Baru saja, anggota ras kuno inilah yang melambaikan tangannya dan menamparkan adik-adiknya, meninggalkan bekas telapak tangan yang berdarah. Tentu saja, Ye Fan tidak akan membiarkannya pergi dan ingin menangkapnya. Anda, pakar ras kuno ini sangat marah. Di alam kultivasi ini, meskipun ia telah disegel sejak zaman kuno, tubuh aslinya masih dapat dianggap berada di puncak kehidupannya. Dia selalu sombong dan pantang menyerah. Namun kini, sebenarnya ada seseorang yang berani meremehkannya seolah sedang menangkap seekor ayam kecil. Hal ini tentu saja membuatnya marah. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan hamparan cahaya warna-warni, di dalamnya ada penusuk dewa dengan alur spiral. Cahaya keberuntungan bersinar cemerlang, melesat ke arah telapak tangan Ye Fan, ingin menembusnya. Namun, pemandangan darah mengucur dan patah tulang tangan tidak muncul. Tangan besar ini menekan dengan kuat, dan penusuk dewa raja terguncang hingga kilaunya meredup. Itu hancur sedikit demi sedikit dan jatuh ke tanah. Bang! Ye Fan mencengkeram kerah bajunya dan membawanya. Matanya sedingin es, membuat suhu di tempat ini turun dengan cepat. Kamu berani. Anggota ras kuno ini sangat marah. Dia merasakan penghinaan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dan meronta dengan keras. Saya tidak berani. Ye Fan mencibir dan melepaskannya. Lalu, dia menamparkan wajahnya. Dengan suara pa, dia dikirim terbang. Darah panjang menyembur keluar dari mulutnya. Bang! Bahkan sebelum dia mendarat, tangan besar Ye Fan mengulurkan tangan dan meraihnya dari udara. Dia menekan tulang selangkanya dan menariknya kembali. Lepaskan saya. Anggota ras kuno ini sangat marah. Tubuhnya meletus helai demi helai cahaya ungu menyala. Dia tidak segan-segan menggunakan kekuatan tabu untuk melukai dirinya sendiri. Dia menghancurkan beberapa tulangnya dan melepaskan potensinya untuk menghancurkan telapak tangan Ye Fan. Bahkan sebutir beras pun bisa bersinar. Bibir Ye Fan membentuk senyuman dingin. Dia melemparkannya ke udara dan kemudian menamparnya. Seolah-olah dia sedang memukul bola, membentur tanah, menyebabkan persendiannya retak dan darah mengucur dari hidung dan mulutnya. Tentu saja, ini adalah hasil dari belas kasihannya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki tubuh yang utuh? Dia sudah lama menjadi tumpukan lumpur dan tulang putih. Anggota ras kuno di belakangnya merasakan tubuh mereka menjadi dingin. Itu adalah Dao Severer,
tapi dia sebenarnya sangat lemah di depan orang ini. Dia seperti orang-orangan sawah yang bisa dipukuli sesuka hatinya. Kenapa aku tidak berani menangkapmu? Ye Fan berkata dengan dingin. Dia meraihnya lagi, dan tidak peduli bagaimana dia berjuang, itu sia-sia. Kali ini, Ye Fan menangkapnya seperti anjing mati. Lalu, dia meremasnya dengan kuat. Semua tulang di tubuhnya hampir patah, dan suara berderit terdengar. Bang! Ye Fan melemparkannya dengan keras ke depan area pertambangan keluarga Ji. Tidak diketahui berapa banyak murid koleksi sumber yang menonton. Mereka semua tercengang. Siapa orang ini? Dia sebenarnya bisa menekan ras kuno Dao Severer seperti ini. Kamu ingin mempermalukan Kaisar Void. Sekarang, tebuslah dosa-dosamu. Ye Fan sangat marah. Ji Ziyue dan Ji Haoiwei sama-sama dekat dengannya. Melihat sepupu mereka dipermalukan membuatnya sangat marah. Dia menendang orang itu, dan dia berubah menjadi parabola yang mendarat di depan saudara kandungnya. Dia berkata, kamu dapat mengembalikan bekas telapak tangan yang ditinggalkannya di wajahmu sekarang. Cahaya keluar dari mata Ji Yuande. Dia terkejut, orang di depannya terlalu kuat. Siapa sebenarnya yang membela mereka? Putra dan putrinya semakin penasaran. Mereka berdua ingin mengetahui identitas orang misterius tersebut. Ketika mereka melihat orang yang tergeletak di tanah, otot mereka menegang, dan mereka ingin menyerang. Tidak apa-apa, serang, kata Ye Fan sambil tersenyum. Bang, kakak laki-lakinya tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia langsung menendang dan mengirim Dao Severer terbang beberapa meter jauhnya. Dia berguling seperti labu yang pecah. Pak, gadis muda itu menyentuh bekas darah di wajahnya. Dia juga melambaikan tangannya yang seperti batu giok dan menamparkan ahli ras kuno itu. Hal ini menyebabkan wajahnya memerah. Ini sepenuhnya karena kemarahan. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu berani mempermalukan leluhur kekosongan kita. Jika dia masih hidup, bahkan Kaisar Primordial tidak akan berani menyombongkan diri tanpa malu-malu. Kedua bersaudara itu baru saja dianiaya. Mata mereka berkaca-kaca. Pada saat ini, sang kakak melambaikan tangannya dan menamparkan, sementara sang adik mengangkat kakinya yang seperti batu giok dan menendang. Pakar ras kuno ini memiliki otot dan tulang yang kuat, tetapi dia tidak bisa menahan batuknya seteguk darah. Ini sepenuhnya disebabkan oleh kemarahan. Tidak disangka dia, seorang Dao Severer yang bermartabat, ditendang dan ditampar oleh dua junior. Dia benar-benar marah. Di kejauhan, sekelompok ahli ras kuno mengamuk. Semuanya meraung marah. Serangkaian tindakan Ye Fan barusan terlalu cepat. Mereka tidak bisa menghentikannya tepat waktu. Pada saat ini, ketika mereka melihat dua bocah dari keluarga Ji memperlakukan ahli mereka seperti ini, mereka tentu saja marah. Sekelompok orang menyeberang dan membantai mereka ke depan. Melihat pertempuran besar tidak bisa dihindari, ekspresi Ye Fan menjadi dingin. Dia mengambil satu langkah ke depan dan mengulurkan jarinya. Riak pedang yang cemerlang menyebar. Itu tidak berbeda dengan gelombang sejati. Itu menyala-nyala dan mempesona. Ini terbentuk dari pedang Qi, dan menyerang mereka yang menyeberang tanpa pandang bulu. Cahaya berdarah dalam jumlah besar muncul, dan kabut berdarah melingkari. Ini adalah pembantaian. Tidak ada ketegangan sama sekali. Lebih dari 60 orang berubah menjadi darah dan tulang putih. Kemanapun riak pedang itu lewat, tidak ada yang bisa menghentikannya. Mereka hancur saat bersentuhan. Pada saat ini, bahkan orang-orang dari keluarga Ji pun tercengang. Ji Yuande bergumam pada dirinya sendiri. Bahkan jika Haoiwei kembali dan Ziyue muncul, mereka tidak akan memiliki kekuatan bertarung seperti ini. Sementara itu, sepasang kakak beradik ini meneteskan air mata. Kepergian kakak-kakak kebanggaan keluarga Ji membuat mereka sangat rindu. Mereka adalah kakak dan adik yang paling mereka kagumi dan sayangi. Sisi ras kuno terdiam. Mereka semua sangat ketakutan. Siapa sebenarnya orang ini? Kamu adalah orang gila yang muncul di jurang roh api. Seseorang berjalan dari kejauhan. Ada dua Dao Severing yang menjaga area penambangan ini. Ini adalah orang lain. Dia juga merupakan keturunan salah satu dari 8 jenderal ilahi. Biasanya, dia sangat memikirkan dirinya sendiri, tapi hari ini, dia menderita kekalahan seperti itu. Bisa dibayangkan betapa terkejutnya dia. Dentang, tombak emas gelap yang ditusukkan ke tanah bersinar dengan cahaya surgawi. Itu bangkit dari tanah dengan sendirinya, dan di bawah desakan roh primordial Ye Fan, itu berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang menembus 9 langit. Itu berbalik dan turun. Darah segar memercik beberapa zang ke udara. Tombak hitam itu menembus tubuhnya dan membuatnya terbang beberapa ratus zang jauhnya. Dia dipaku pada sebuah tablet batu besar, dan dia meninggal dengan cara yang kejam. Daerah ras kuno segera meletus. Salah satu Dao Severing ditekan ke tanah dan mulutnya ditampar. Satu lagi meninggal begitu saja. Bagaimana mereka bisa menolak? Beberapa orang yang tersisa ingin melarikan diri, tapi bagaimana Ye Fan bisa memberi mereka kesempatan? Jarinya seperti pisau, dan dia menebas ke depan.
Itu seperti gelombang hitam yang melonjak, dan langsung menenggelamkan area di depannya. Puh, bunga darah bermekaran satu demi satu. Serangan habis-habisan Ye Fan menyapu beberapa ratus kilometer, dan dia membunuh semua orang di depannya semudah menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Tidak ada ketegangan sama sekali. Kemudian, dia terbang ke langit dengan tombak di tangannya, dan memasuki wilayah yang lebih dalam lagi. Dia benar-benar menjungkirbalikkan wilayah Pangeran Surgawi, dan tanah berubah menjadi abu dengan satu serangan. Pada akhirnya, dia mengumpulkan semua harta langka di gudang asal. Batu asal yang berkilau dan tembus cahaya itu seperti gunung kecil, dan hasil panennya sangat melimpah. Ketika Ye Fan kembali, saudara-saudara keluarga Ji juga sangat berterus terang. Mereka mengangkat pedang mereka dan memenggal kepala Dao Severing, memotongnya menjadi beberapa bagian seolah-olah mereka sedang memotong semangka. Ahaha, roh primordial yang tersegel itu berteriak dengan keras. Itu dipenuhi dengan keengganan dan penghinaan, dan itu sangat jahat. Ye Fan membaca kenangan di lautan pengetahuannya, dan kemudian dia menghancurkannya dengan satu tamparan, mengubahnya menjadi abu. Apakah situasi Ji Clan seburuk itu? Ye Fan menghela nafas sambil bertanya pada trio ayah dan anak. Bukan itu, mereka tidak berani berperilaku kejam di wilayah selatan, jadi mereka hanya bisa memprovokasi kita di daerah pertambangan asal yang berdekatan, desah Ji Yuande. Selama bertahun-tahun, tidak semua ras kuno memusuhi umat manusia. Sebagian besar dari mereka masih dianggap bersahabat, dan mereka sepakat bahwa semua ras harus hidup berdampingan. Namun, ada juga sebagian ras kuno yang sangat radikal, dan mereka hanya ingin memusnahkan seluruh umat manusia. Ada banyak ras, dan semuanya memiliki sudut pandang berbeda. Hubungan mereka sangat rumit, dan sulit menjelaskannya dengan jelas. Trio ayah dan anak itu menanyakan nama Ye Fan berulang kali, tetapi tidak berhasil. Saat dia melihat sosoknya menghilang ke cakrawala, Ji Yuande bergumam pada dirinya sendiri secara emosional. Haoiwei, Ziyue, bisakah kalian berdua kembali dalam kehidupan ini? Dia adalah paman kandung Ji Haoiwei dan Ji Ziyue. Keduanya sering mengejarnya ketika mereka masih muda, dan darah lebih kental dari air. Dia sangat menyayangi mereka. Sekarang dia melihat Dao Executioner dari generasi muda begitu tak terkalahkan, dia secara alami merasakan segala macam emosi, dan dia mulai merindukan dua keajaiban Ji Clan. Dengan tombak di tangan, Ye Fan melanjutkan perjalanannya. Dia membunuh dalam perjalanannya ke benteng Pangeran Surgawi berikutnya dan memulai pembantaian tanpa ampun. Dia menerobos benteng-benteng di sepanjang jalan, mencabut benteng-benteng Pangeran Surgawi satu persatu dan memusnahkan banyak keturunan dari 8 jenderal dewa. Pada hari ini, berita dengan cepat menyebar ke seluruh tempat, mengejutkan Wastelen Timur dan mengguncang dunia. Keempat lautan terguncang, dan 5 wilayah menjadi gempar. Seluruh dunia terkejut. Ye Fan telah berubah menjadi Raja Iblis yang dingin dan tanpa ampun. Dia ingin memaksa Pangeran Surgawi keluar dan membunuhnya. Belum pernah ada hari seperti ini ketika dunia berada dalam kekacauan seperti ini. Ada suara diskusi di mana-mana, dan semua orang menebak siapa yang ingin membunuh Pangeran Surgawi hingga mengerahkan kekuatan sebesar itu. Pembantaian berdarah besi terus berlanjut. Ye Fan bertarung tanpa henti, mengamuk di seluruh dunia. Dia menggunakan 1 hari dan 1 malam untuk menggulingkan 18 benteng Pangeran Surgawi di Wastelen Timur. Tubuhnya berlumuran darah, dan tombaknya telah meminum darah musuh. Tidak diketahui berapa banyak orang yang telah dia bunuh, tapi seluruh tubuhnya dipenuhi aura amat buruk. Selama bertahun-tahun, Pangeran Surgawi telah memerintah tanah air timur, mengabaikan dunia, dan semua pahlawan telah mundur. Siapa orang ini? Dia benar-benar berani mengambil tindakan. Orang ini, benar-benar dewa. Dia berani bertarung melawan pewaris Kaisar Surgawi yang abadi sendirian. Perjuangan sengit pasti akan terjadi. Petik 2. Ye Fan menyapu dunia, menggunakan 1 hari 1 malam untuk mencabut 18 benteng. Berita ini seperti sambaran petir yang mengguncang dunia. Semua orang tercengang. Semua orang awalnya mengira dia cukup tangguh setelah menjungkirbalikkan beberapa tempat, tapi mereka tidak pernah mengira dia akan begitu ganas pada akhirnya. Dia membantai ke segala arah, mengubah 18 negeri menjadi bumi hangus, dan semua raja dieksekusi. Hanya dalam 1 hari 1 malam, dia hampir menjungkirbalikkan langit Wastelen Timur. Seluruh dunia sedang gempar. Hasil pertarungan ini membuat semua orang tercengang. Mereka hampir tidak berani mempercayainya. Apakah ini reinkarnasi Dewa Perang? Suatu hari dan 1 malam melanda seluruh Wastelen Timur. Setelah itu, semua orang menghitung. Meskipun tidak semua dari 18 negeri penting memiliki Dao Severing, masih ada 13 di antaranya ketika dijumlahkan. Angka ini membuat hati semua orang bergetar. Darah menutupi langit, dan kebenaran berdarah memberitahu dunia betapa mengerikannya pertempuran ini. Dia membunuh 13 Dao Severing dalam 1 hari 1 malam. Adapun ras kuno dari alam kultivasi lainnya, jumlahnya tak terhitung jumlahnya.
Darah menutupi tanah di 18 medan perang, dan pecahan tulang ada di mana-mana. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Dunia terguncang dalam satu malam. Ini adalah gelombang gila yang mengguncang dunia. Kekuatan petir mengguncang dunia, menarik perhatian seluruh dunia. Semua kultivator memperhatikan dengan cermat. Semua ini terlalu mengejutkan dan tidak terbayangkan. Siapa sebenarnya dia? Orang ini sepertinya tidak punya masa lalu. Kenapa dia tiba-tiba muncul? Dia bertempur dalam pertempuran berdarah dalam satu hari satu malam, tak tertandingi di bawah langit. Identitas seperti apa yang dia miliki? Inilah jawaban yang ingin diketahui semua orang. Pakar misterius yang tak tertandingi ini menarik perhatian dan spekulasi semua orang. Tidak ada satu orang pun yang tidak ingin mengetahui asal-usulnya. Mengapa Ye Fan mengambil tindakan sebelumnya? Mengapa begitu tiba-tiba? Mengapa Ye Fan tiba-tiba melepaskan kekuatan petir dan menyapu begitu banyak pasukan pangeran surgawi? Pada saat ini, lupakan orang-orang di dunia, bahkan Li Tian, Dongfang Ye, Li Heishui, dan orang lain yang mengetahui identitas Ye Fan pun bingung. Mereka tidak tahu mengapa dia mengambil tindakan sebelumnya. Cepat dan beritahu Pangeran Suci, suruh dia keluar dari isolasi. Badai akan segera tiba. Pertempuran besar yang menentukan akan dimulai lebih awal. Benar, kalau begitu ayo bertarung. Mobilisasi orang dan bersiap memberikan dukungan kapan saja. Ledakan sepenuhnya. Serangan Ye Fan memiliki implikasi yang besar. Pertempuran yang menentukan melawan pangeran kuno mungkin akan dimulai lebih awal. Ini menimbulkan badai ke segala arah. Seluruh dunia sedang menunggu. 1042. Wastelen Timur terletak di sebelah timur bumi besar. Namanya diambil dari banyaknya hutan terpencil dan rawa-rawa besar. Wilayah ini tidak terbatas, dan tidak diketahui berapa puluh ribu li luasnya. Manusia tidak dapat mencapai akhir bahkan jika mereka berjalan selama ribuan masa kehidupan. Ye Fan menantang 18 area penting pangeran surgawi secara berturut-turut, mengejutkan dunia dalam semalam. 5 wilayah dilanda kekacauan, dan semua kultivator fokus pada Wastelen Timur. Ini adalah prestasi luar biasa yang belum pernah dicapai selama lebih dari 10 tahun. Kekejaman dan ketegasan seperti ini membuat semua orang menghela nafas kagum. Pembantaian berdarah besi, yang melanda sejumlah besar keturunan 8 jenderal dewa, membuat ras kuno tercengang. Siapa sebenarnya ini? Mereka terlalu berani. Apakah mereka ingin menembus langit? Kaisar surgawi yang abadi pernah memerintah dunia. Di masa lalu, dia memiliki 8 jenderal dewa yang memandang rendah 9 langit dan 10 bumi. Salah satu dari mereka dapat meratakan dunia dan melawan para dewa dari alam luar. Ketika dewa ini meninggal, 8 jenderal dewa dimakamkan bersamanya. Sementara itu, keturunan mereka semuanya bersembunyi di berbagai tempat. Meskipun mereka telah musnah selama bertahun-tahun, mereka masih merupakan kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Sekarang, sebenarnya ada seseorang yang menantang kekuatan ini. Ras-ras kuno sangat terkejut. Pangeran surgawi tidak sendirian. Bahkan sisa keturunannya bisa mengintimidasi Wastelen Timur. Ye Fan membunuh 100 kali di setiap langkah, menyikat pakaiannya saat dia pergi. Saat ini, dia sedang berdiri di atas perahu kecil sambil menyusuri sungai. Kera menangis dan harimau mengaum di kedua sisi sungai, dan gunung-gunung besar menjulang tinggi. Ekspresinya damai tanpa sedikit pun niat membunuh. Siang dan malam itu, dia tidak tahu berapa banyak keturunan dari 8 jenderal dewa yang dia bunuh. Darah mewarnai tubuhnya menjadi merah, dan bahkan tombak emas gelap menjadi kejam, melengkung dengan cahaya mematikan. Ada ratusan, bahkan ribuan mayat di bawah kakinya. Bahkan dia muak dengan pembantaian itu. Dunia darah dan tulang putih yang berserakan adalah mimpi buruk bagi dirinya dan orang lain. Saat ini, dia akhirnya melepaskan diri. Dia memperhitungkan bahwa pangeran surgawi pasti akan marah. 13 ahli Dao Severing, ini adalah kerugian yang tak terukur. Tangisan kera di kedua sisi sungai tak henti-hentinya. Perahu kecil itu telah melewati 10.000 gunung. Perahu kecil ini hanyalah rakit bambu sederhana. Ada sebotol anggur di atasnya, serta beberapa hidangan. Ye Fan menuang secangkir untuk dirinya sendiri dan meminumnya sendiri. Arus sungai besar ini deras sekali, mengalir melewati pegunungan tinggi dan jurang-jurang besar. Ia terus maju, melewati daerah terlantar yang tak ada habisnya. Hanya ada sedikit tanda-tanda tempat tinggal manusia dalam jarak puluhan ribu li, dan satu-satunya yang ada di pantai hanyalah burung dan binatang buas. Saat ini, mereka telah mencapai wilayah selatan, dan aliran air telah melambat. Mereka telah meninggalkan Desolate Wastelands dan memasuki area di mana manusia berkeliaran. Dari waktu ke waktu, mereka bisa melihat kapal-kapal besar berlayar di sungai. Ye Fan menuju ke selatan. Dia tahu bahwa pangeran surgawi pasti akan meledak. Dia kemungkinan besar berencana memburu musuh-musuhnya di seluruh dunia. Dia senang melihat kemarahan pihak lain meledak. Karena itu, ia bepergian dengan bebas. Baru saja mengalami pembantaian, dia ingin memulihkan diri dan menunggu pihak lain mengambil tindakan.
Pada saat genting, dia akan menyerang seperti sambaran petir. Akan lebih baik jika dia bisa membunuh Pangeran Surgawi dalam satu gerakan. Domain Selatan, Kota Qingxia. Pemandangannya luar biasa dan indah. Ini adalah negeri dengan talenta luar biasa dan wanita cantik. Banyak puisi abadi bermula dari tempat ini. Ada sebuah danau yang indah di kota. Setiap malam akan terang benderang. Ada banyak kapal pesiar, dan banyak talenta muda berkeliaran di sini. Ini adalah tempat di mana banyak cendekiawan romantis dan wanita cantik tinggal. Tentu saja, yang disebut sebagai talenta luar biasa juga termasuk para kultivator. Kota Qingxia adalah salah satu dari 10 kota besar di wilayah selatan. Itu adalah tanah suci untuk bercocok tanam, dan ada banyak petani yang berkeliaran. Malam berikutnya, kapal pesiar ada di mana-mana. Itu seperti benteng di tengah danau, terang benderang, dan suara musik masih terdengar di telinga. Bernyanyi, bersulang, dan tawa terdengar dari waktu ke waktu. Ini adalah negeri yang penuh kehangatan dan kelembutan, namun juga merupakan medan pertempuran. Bakat luar biasa sering datang ke sini, dan tentu saja, akan ada banyak konfrontasi yang tidak biasa. Yevan berenang di sepanjang sungai, dan ketika dia menemukan anak sungai kecil, dia berbelok ke sana dan memasuki kota Qingxia. Rakit bambu berlayar ke danau indah yang sangat terkenal ini, dan dia melihat banyak perahu burung phoenix. Apakah kita terlambat? Beberapa kultivator buru-buru terbang menuju sebuah kapal besar di kejauhan. Sepertinya ada pertemuan penting. Selama bertahun-tahun, para kultivator wilayah selatan bersikap sangat rendah hati. Jarang ada pertemuan kecil seperti itu. Kita tidak boleh melewatkannya. Seseorang berbisik dan bergegas ke tempat yang sama. Yevan terkejut dan mengungkapkan ekspresi aneh. Kota besar di depannya dipenuhi lampu warna-warni. Sebenarnya ada pulau terapung di atasnya. Banyak petani yang mendaftar di kapal dan terbang ke pulau itu. Kota Qingxia terkenal di wilayah selatan dan cukup terkenal di wilayah timur. Danau yang indah ini memiliki pemandangan yang sangat indah, dan tentu saja banyak petani yang mengoperasikannya. Masuk akal untuk memiliki pulau terapung. Yevan meninggalkan rakit bambu dan berhasil mendarat di pulau terapung. Ada banyak bangunan kuno di pulau itu, dengan balok-balok yang dihias dengan indah dan langit-langit yang dicat. Mata air berdeguk, paviliun ditata, batu-batu aneh ditumpuk, dan pepohonan indah menghijau. Di bawah sinar bulan, pulau itu sangat damai, seolah ditutupi lapisan kain kasa putih bersih. Ada banyak orang yang duduk di pulau itu. Ini bukanlah pertemuan yang sengaja diorganisir. Itu hanyalah pertemuan kecil dari beberapa orang jenius. Pada akhirnya, berita itu menyebar dan banyak kultivator yang tertarik. Markis Ungu benar-benar datang. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah bangkit dan menyapu wilayah selatan. Di masa depan, dia mungkin menjadi Raja Ilahi kedua. Orang-orang berteriak kaget dan melihat ke arah platform batu di depan mereka. Ada seorang pria berpakaian ungu di sana. Usianya tidak lebih dari 20 tahun, dan dia tidak marah tetapi bermartabat. Dia memiliki temperamen yang sangat istimewa. Dia adalah murid sekte Xiao Yao. Kebangkitannya telah melampaui ekspektasi semua orang. Di wilayah selatan saat ini, dia jelas merupakan seorang jenius dalam satu generasi. Seseorang memuji. Yevan kaget, sekte Xiao Yao memang merupakan sekte yang penting. Itu mirip dengan sekte misteri tertinggi tempat Hua Yunfei berada. Selain Tanah Suci, mereka adalah sekte yang paling kuat. Di masa lalu, selain Ji Haoiwei, Hua Yunfei, dan Shen Yao Guang, wilayah selatan juga memiliki Ji Biyue dan Li Youyu dari sekte Xiao Yao. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, generasi baru akan bangkit. Dia belum pernah mendengar tentang Markis Ungu ini. Seseorang berteriak kaget, Li Qingzu juga ada di sini. Dia mungkin akan menjadi Shen Yao Guang di masa depan, tahun-tahun ini, momentumnya telah mengejutkan wilayah selatan. Dia tak terkalahkan. Di salah satu paviliun, ada seorang pemuda dengan ekspresi cerah dan senyum lembut di wajahnya. Seluruh tubuhnya tampak dikelilingi oleh lapisan cahaya suci, dan dia mengenakan jubah putih bulan. Di bawah sinar bulan, dia tampak sangat luar biasa. Orang ini sangat kuat. Dia mengalahkan semua orang di generasi Shen Yao Guang. Dia tidak kalah dengan Shen Yao Guang di masa lalu. Banyak orang yang berbisik-bisik, terutama beberapa wanita. Mata mereka bersinar saat melihat Li Qingzu. Dikatakan bahwa dia adalah murid yang diajar secara pribadi oleh Shen Yao Guang. Lihat, bahkan temperamennya serupa. Dia tidak terduga. Bahkan jika dia bukan orang nomor satu di Wastelen Timur di masa depan, dia sudah dekat. Jelas sekali orang-orang memberikan perhatian khusus kepada Li Qingzu karena gurunya terkenal dan semua orang tahu tentang dia. Yevan melihat lebih dekat dan menemukan bahwa temperamen orang ini sangat mirip dengan Shen Yao Guang di masa lalu. Dia memiliki aura yang luar biasa dan suci. Bahkan rambutnya bersinar. Kultivasinya sangat mengejutkan pada usia ini. Dia benar-benar tidak sederhana. Shen Yao Guang telah mengajar murid yang baik, katanya lembut pada dirinya sendiri.
Tidak perlu meragukan kekuatannya. Tidakkah kamu memikirkan siapa gurunya? Dia adalah satu-satunya ahli tertinggi dalam umat manusia yang dapat melawan para pangeran kuno. Di era ketika para suci tidak muncul, dia bisa dikatakan tak tertandingi. Seseorang menghela nafas. Ya, Saint Yao Guang di masa lalu sekarang adalah Holy Master Yao Guang. Dia benar-benar seorang jenius yang langka. Dia telah berkultivasi hingga tingkat ini dan dapat memandang rendah dunia. Untuk mampu melawan putra-putra zaman dahulu, Kaisar benar-benar sebuah keajaiban. Semua orang hanya bisa menghela nafas. Sejak zaman dahulu, dialah satu-satunya orang yang berani menggunakan nama Yao Guang. Jalannya menjadi seorang kaisar tidak pernah goyah. Hatinya sekuat besi, diskusi orang-orang. Saint Yao Guang di masa lalu sekarang adalah Holy Master Yao Guang. Dia telah mengganti namanya 10 tahun yang lalu dan sekarang dipanggil Yao Guang. Jika itu orang lain, itu hanya akan memancing ejekan. Para tetua tanah suci lainnya pasti akan menentangnya. Namun, sejak dia membuat keputusan ini, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Mereka semua merasa ini pertandingan yang bagus. Yao Guang. Yevan meminum secangkir anggur dan duduk di bangku batu. Di bawah cahaya bulan, dia mendengarkan gumaman air yang mengalir dan dengan tenang mengamati semua orang. Dia tidak pernah menyangka musuh besar masa lalu akan memiliki kekuatan seperti ini. Dia tidak hanya membangun namanya, dia bahkan memiliki kekuatan untuk memandang rendah seluruh Wastelen Timur. Dia tak tertandingi di 5 wilayah. Saya mendengar Dewi Yao Guang, Yao Xi, melarikan diri 12 tahun yang lalu dan meninggalkan tanah suci Yao Guang. Saya ingin tahu apakah ini benar atau tidak. Tepat pada saat ini, seseorang berbicara. Ya, aku juga mendengar bahwa mutiara wilayah selatan ini telah menyihir entah berapa banyak pahlawan saat itu. Banyak orang yang rela bersujud di bawah roknya. Aku bertanya-tanya mengapa dia melarikan diri. Memikirkan bagaimana ketenaran Yao Xi mengguncang dunia dan dia menjadi pemimpin suci sebuah sekte, Dewi Yao Xi seharusnya merasa bahagia. Aku bertanya-tanya mengapa semuanya berakhir seperti ini. Saya mendengar bahwa ketika Yao Xi melarikan diri, dia berkata bahwa tanah suci Yao Guang seperti pohon tua yang layu. Sebuah sekte misterius telah mengakar di sana dan berubah untuk menjungkirbalikkan tanah suci. Oh, benar, ada rahasia seperti itu. Konon kuali Kaisar Emas Hitam Pola Naga lahir di malam badai yang dipenuhi kilat dan guntur. Ada rahasia di baliknya. Tidak sesederhana orang suci Yao Guang memurnikan dan memujanya selama 50.000 tahun. Jangan bicara sembarangan. Kalau tidak, akan terjadi bencana besar. Hanya beberapa orang yang mendiskusikan hal ini sebentar sebelum segera tenang. Tidak ada yang berani mengatakan hal lain. Namun, Yevan sangat tersentuh. Oh, lihat, Jizi ada di sini. Dia orang paling misterius di wilayah selatan. Seseorang pernah melihat anggota senior klan Ji membungkuk padanya, tapi sepertinya dia baru berusia 20-an. Sungguh membingungkan. Di kejauhan, seorang pria berjalan mendekat. Dia tenang dan biasa saja tanpa ciri-ciri khusus. Bahkan penampilannya pun biasa saja. Setelah melihatnya, tidak ada seorang pun yang memiliki kesan apapun tentangnya. Namun, Yevan terkejut. Orang ini sama sekali tidak sederhana. Yevan tidak bisa menahan diri untuk tidak memandangnya lebih dalam. Dia jelas bukan orang biasa. Namanya sangat aneh. Dia dipanggil Jizi atau semacamnya. Dia juga tidak memiliki prestasi pertempuran apapun. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa berdiri berdampingan dengan orang-orang seperti Purple Marquis dan Li Qingzu. Orang ini kelihatannya biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa dari dia. Struktur tulangnya juga sepertinya bukan yang terbaik. Bagaimana seseorang bisa melihat fosil hidup dan bersikap sopan padanya? Beberapa orang bingung. Itu karena fosil hidup klan Ji bersikap sopan padanya sehingga dia bisa berdiri berdampingan dengan orang-orang seperti Marquis Ungu dan Li Qingzu. Kalau tidak, siapa yang tahu siapa dia? Seseorang mencibir. Yevan tidak memperhatikan diskusi orang-orang ini. Dia diam-diam mengukur Jizi dan terkejut. Orang ini jelas bukan orang biasa. Kultivasinya sangat mengerikan. Dia terlihat biasa saja, namun nyatanya, dia telah menyatu dengan kehampaan. Ini adalah tanda bahwa dia telah memahami kitab suci kekosongan secara ekstrim. Mungkinkah legenda itu benar? Apakah orang seperti itu benar-benar muncul? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir sendiri. Suara mendesing. Saat ini, Jizi berbalik dan menatap mereka. Tatapannya masih biasa, tapi Yevan melihat sedikit kejutan di kedalaman matanya. Seperti yang diharapkan, dia bukan orang biasa. Yevan bahkan lebih yakin sekarang. Perasaan spiritual yang kuat dan sensitif seperti itu benar-benar menggemparkan dunia. Kedatangan Jizi tidak banyak menarik perhatian. Hampir tidak ada yang memandangnya. Tak satu pun dari mereka yang terlalu memikirkannya. Oh, kudengar dua karakter penting, Ji Biyue dan Li Yuyu, akan datang juga.
Bahkan karakter penting dari wilayah tengah, Dewi Phoenix, mungkin akan datang. Siapa yang tahu apakah itu benar atau tidak? Aku juga mendengar bahwa Yao Guangxin juga akan datang. Namun, rumor mengatakan bahwa dia sudah lama meninggalkan dunia ini. Guruku akan ada di sana, tiba-tiba Li Qingsu berkata. Semua orang terkejut dan memandangnya dengan tidak percaya. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja dia katakan. Tapi Shen Yaoguang yang meremehkan dunia masih ada di dunia ini. Tiba-tiba terjadi keributan di luar. Beberapa kultivator terbang ke Pulau Dewa. Di bawah sinar bulan yang putih, dada mereka naik turun saat membawa berita penting. Semuanya, kalian seharusnya sudah mendengar tentang orang misterius tak terkalahkan yang menantang 18 pangeran surgawi di malam hari dan mengalahkan keturunan 8 jenderal dewa. Hari ini, ada keributan lagi. Setengah Shen dari selatan telah bersumpah untuk membunuh orang ini. Petik 2. Pangeran surgawi dari ras kuno telah mengeluarkan perintah untuk membunuh orang ini. Dia telah menemukan jejak orang ini di wilayah selatan. Dia ingin menyeberangi lautan secara pribadi untuk membunuh karakter yang menggemparkan dunia ini. Segera, Pulau Dewa berada dalam kekacauan. Semua orang tahu bahwa wilayah selatan sedang mendidih. Banyak karakter penting telah berkumpul. Setelah bertahun-tahun, Shen Yaoguang dan Pangeran Surgawi akan menunjukkan diri mereka. 1043. Pangeran Surgawi telah keluar dari isolasi dan akan tiba bersama 8 jenderal surgawi. Ini mengejutkan semua orang. Setelah bertahun-tahun, siapa yang berani melawannya? Sekarang, hanya dengan satu hentakan kakinya, tanah air timur akan bergetar 3 kali. Rumornya, putra dewa ini sangat marah dan bersumpah akan membantai si pembunuh untuk membalaskan dendam pasukannya. Rumor mengatakan bahwa dia telah mengasah pedang surgawi dan ingin orang yang dicintainya memenggal kepala musuh sebagai pengorbanan kepada orang mati. Petik 2. Setelah Pangeran Surgawi marah, akan ada puluhan ribu mayat dan sungai darah. Ini akan menjadi bencana besar. Semua orang membicarakan masalah ini. Pangeran kuno telah muncul dan secara pribadi membantai jalannya ke wilayah selatan. Ini adalah peristiwa yang menggemparkan dunia yang pasti akan menarik perhatian dunia dan dibicarakan oleh semua orang. Keagungan kekuasaannya tidak ada bandingannya. Dia telah mengerahkan kekuatan besar dan tiba dengan momentum besar, gelombang tak berujung akan terjadi. Tidak jauh dari situ, Ye Fan mendengus dingin. Akankah putra dewa ini benar-benar muncul pada saat pertama? Itu tidak mungkin karena mereka pernah berinteraksi di masa lalu. Orang ini telah menghasut banyak ahli, namun dia sendiri jarang mengambil tindakan. Pulau terapung ini berisik. Semua orang tidak bisa tidak mendiskusikan hal ini. Hanya Jizi yang tenang dan tidak gelisah, tidak mengungkapkan apapun. Ketika semuanya sudah tenang, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik untuk melihat Li Qingsu. Baru saja, dia juga menyampaikan berita mengejutkan. Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Apakah Raja Yaoguang benar-benar tidak meninggalkan dunia ini? Bukankah ada rumor di masa lalu bahwa dia melangkah ke jalan kuno langit berbintang untuk menjalani cobaan paling kuat dalam sejarah? Tuanku tidak pernah pergi. Li Qingsu tersenyum, memperlihatkan giginya yang seputih salju. Tubuhnya berkilauan dengan kemegahan warna-warni, dan bahkan pori-porinya dipenuhi cahaya. Seluruh keberadaannya sangat cemerlang. Orang-orang bergegas satu demi satu dan mendarat di pulau ini. Mereka membawa cukup banyak berita, dan hampir semuanya berasal dari wilayah utara. Semuanya, bisakah kalian menebak siapa orang itu? Dia benar-benar berani membunuh ahli ras kuno seperti ini. Latar belakangnya sangat bagus. Benar, bahkan Raja Yaoguang belum melakukan ini selama bertahun-tahun. Siapa sebenarnya dia? Semua orang mendiskusikan hal ini. Orang ini membunuh 18 lapisan tanah dalam satu malam dan membunuh 13 ahli pemutusan Dao, mengejutkan dunia. Semua orang menebak, tapi tidak ada yang tahu. Jika orang itu tidak pergi saat itu, saya yakin dia bisa melakukannya dan berani melakukannya. Seseorang berbicara, segera menarik sedikit perhatian. Kamu berbicara tentang tubuh ilahi Ye Fan di masa lalu. Ya, hanya dia yang berani menantang Pangeran Langit. Hanya saja dia sudah meninggalkan dunia ini. Tidak mungkin dia. Half Saint melihatnya bertarung di Fire Spirit Guli dengan matanya sendiri. Melihat sumber dari tubuh aslinya, dia tidak memiliki energi darah emas dari tubuh Saint. Ketika Ye Fan disebutkan, semua orang menggelengkan kepala. Individu yang kuat ini sudah lama pergi, dan menjadi masa lalu. Akan sulit baginya untuk tampil lagi. 2 jam kemudian, berbagai sekte di domain selatan tiba. Jumlah ahlinya sebanyak pohon di hutan, dan jumlah ahlinya sebanyak awan. Itu membuat orang-orang menghela nafas kagum. Setiap generasi memiliki kejeniusannya masing-masing, dan masing-masing dari mereka telah menonjol selama ratusan tahun. Di wilayah selatan, Yao Guang, keluarga Ji, dan sekte Xiao Yao adalah klan teratas. Orang-orang yang berhati-hati memperhatikan bahwa, kecuali gerbang Taixuan, hampir semuanya memiliki generasi muda yang jenius.
Sangat disayangkan bahwa setelah Hua Yunfei, dewa pengusir dari Sekte Taixuan, belum ada lagi sosok menakjubkan lainnya. Sekarang, tidak ada seorang jenius pun di sini. Setelah Tanah Suci Yao Guang, ada Li Qingzu, yang setara dengan putra suci di masa lalu. Reputasinya bahkan lebih baik daripada reputasinya, dan terlihat jelas bahwa dia adalah seorang jenius. Namun, Sekte Xiao Yao telah menghasilkan Purple Marquis, yang bangkit dalam semalam. Dia telah melawan semua pahlawan, dan tidak pernah merasakan kekalahan. Orang-orang telah membandingkan Markis Ungu dengan Raja Ilahi Muda Hao Yue. Saat itu, Hua Yunfei adalah seorang pahlawan. Dia mendominasi dunia, tetapi pada akhirnya, dia mati muda. Dia adalah seorang jenius tiada taraf yang tidak jauh lebih lemah dari Yao Guang. Seseorang mengatakan bahwa ketika Hua Yunfei mengembangkan seni iblis, dia telah dikepung dari semua sisi, tetapi dia telah menerobos. Dia belum bertemu siapapun selama lebih dari 10 tahun, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat berbuat apapun terhadapnya. Ye Fan juga menghela nafas pelan. Musuh ini meninggalkan kesan mendalam pada dirinya. Dia anggun dan seperti dunia lain, seperti dewa yang dibuang. Suara gokinnya mampu mengguncang dunia. Puluhan ribu bunga bermekaran, dan ratusan burung beterbangan. Benar-benar halus. Pada akhirnya, dia adalah ikan yang menyedihkan. Dia melakukan yang terbaik untuk melompat, tetapi setiap kali, dia ditangkap oleh sebuah tangan yang besar. Dia tidak bisa lepas dari nasibnya, dan berakhir sendirian di sungai yang tidak berubah itu. Ye Fan telah membunuh begitu banyak musuh, tapi ini adalah salah satu dari sedikit lawan yang dia kasihani. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana Hua Yunfei telah mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya sebelum kematiannya, bagaimana dia ingin menjadi petugas sitar sejati suatu hari nanti, dan bagaimana dia berubah menjadi hujan cahaya, dia menggelengkan kepalanya. Hanya bisa dikatakan bahwa fisik ilahi pada saat itu terlalu kuat. Bahkan seorang jenius yang tiada taranya seperti dewa terbuang pun mati dengan sedih. Namun, itu juga merupakan kesalahannya dalam mengembangkan seni iblis pemakan surga. Langit dan bumi tidak dapat mentolerirnya. Semua orang hanya bisa menghela nafas dengan penyesalan. Sekarang, para jenius luar biasa itu telah mati atau pergi. Sudah waktunya bagi Markis Ungu, Li Qingzu, Putra Primal Chaos, dan Ye Tong untuk bersaing. Benar, pertarungan antara para jenius yang mengejutkan itu terus berlanjut hingga generasi murid mereka. Bahkan jika beberapa dari mereka sudah tidak ada lagi, warisan mereka masih harus menentukan siapa yang lebih kuat. Dengan cepat, orang-orang mulai membicarakan pertarungan antara Ye Tong dan Putra Primal Chaos Wan Chu. Mereka semua menghela nafas kagum pada kekuatan murid Ye Fan. Dia bisa dibilang adalah fisik ilahi kedua. Mo Sue Wan Chu tidak benar-benar memiliki tubuh Primal Chaos. Dikatakan bahwa tipe tubuh seperti itu tidak mungkin muncul. Dia hanya dilahirkan dengan kemampuan untuk menahan ki Primal Chaos. Jika suatu hari, seseorang dengan darah Primal Chaos muncul, maka tidak ada yang perlu diperebutkan semua orang. Di masa depan, dia pasti akan berkuasa di 9 langit dan 10 bumi dan membuktikan jalannya sendirian. Petik 2. Meskipun tipe tubuh seperti ini belum pernah muncul sejak zaman kuno, kita tidak dapat membuat asumsi seperti itu. Terlalu menakutkan untuk dijelaskan. Lebih dari 200.000 tahun yang lalu, Great Emperor yang tanpa ampun hanyalah manusia biasa. Bukankah dia membunuh semua raja dan berdiri sendirian di 9 surga? Bahkan para dewa pun tidak bisa menghentikannya. Petik 2. Itu benar. Omong-omong, Ye Tong itu benar-benar kuat. Mungkinkah seperti yang dia katakan? Di masa depan, dia akan berperang melawan dunia atas nama tuannya, menyapu bersih semua musuh Ye Fan di masa lalu, dan menyebarkan kekuatan tak terkalahkan dari fisik ilahi. Bukan tidak mungkin. Fisik ilahi seharusnya senang memiliki murid seperti itu. Muridnya akan menyapu bersih semua musuh di masa lalu atas namanya. Ini adalah perwujudan kekuatannya yang paling kuat. Ini lebih memuaskan daripada melakukannya sendiri. Orang-orang ini berdiskusi seperti ini. Meski suara mereka sangat pelan, tetap saja membuat Li Qingzu sedikit mengernyit. Beberapa pahlawan telah meninggalkan dunia ini satu demi satu. Saat ini, klan manusia menghormati tuannya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan membandingkannya seperti ini. Kekuatan fisik ilahi terlihat jelas. Putri sulung klan Ji ada di sini bersama Li Youyu dari Sekte Xiao Yao, kata seseorang. Banyak orang yang mau tidak mau berdiri untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Ji Biyue dan Li Youyu sangat menakutkan. Di era cemerlang Yao Guang, Ji Haoiwei, dan Hua Yunfei, mereka tidak banyak meredup. Mereka adalah orang-orang paling berkuasa di wilayah selatan pada saat itu. Ji Biyue memiliki sosok yang ramping. Rambut panjangnya menari tertiup angin. Bibir merahnya yang cerah membuatnya terlihat menawan. Dia mengenakan gaun hijau dan memperlihatkan kakinya yang seputih salju. Dia tampak seperti sebelumnya. Dia dikelilingi oleh manusia seperti bulan yang dikelilingi bintang. Semua kultivator membungkuk padanya. Dia adalah sepupu Raja Ilahi.
Sekarang, dia mungkin mengambil alih Ji Clan. Siapa yang tidak takut? Yevan memperhatikan bahwa ketika Ji Biyue melirik Ji, ekspresinya membeku. Selain orang-orang dengan divine sense yang tajam seperti dia, para kultivator lain tidak akan menyadarinya. Li Youyu sangat kedinginan. Semua orang membungkuk padanya. Dia melambaikan tangannya dan duduk di samping keponakan bela dirinya, Markis Ungu. Dia tidak mengatakan apapun. Dikatakan bahwa jalan kenaikan surgawi telah terbuka. Karena semua orang ada di sini hari ini, mengapa kita tidak membicarakan tentang jalur seperti apa itu? Konon jalur itu mungkin berada di wilayah selatan. Ji Biyue memiliki senyuman di wajahnya tetapi ada juga ketajaman di matanya. Dia adalah orang yang memiliki keinginan kuat akan kekuasaan. Kepribadiannya membuatnya ingin menjadi pemimpin dimanapun dia berada. Setelah dia mengatakan ini, langsung menimbulkan diskusi panas. Seseorang berkata bahwa mereka telah membaca buku kuno dan jalan kenaikan surgawi mungkin terbuka di wilayah selatan. Apa yang istimewa dari wilayah selatan? Tidak bisakah kalian menebaknya? Li Qingzu tersenyum. Banyak orang terkejut. Dia bahkan bisa menebak jalan kenaikan surgawi. Tuanmu pasti membuat semacam kesimpulan, kan? Ji Biyue berkata sambil tersenyum tipis. Ya, tuanku memikirkannya dengan hati-hati dan berpikir bahwa jika jalan kenaikan surgawi tidak terlihat, tidak ada yang bisa menebaknya. Jika terlihat dan berada di wilayah selatan, kemungkinan besar itu berada di bawah Desolate Ancient. Neraka, kata Li Qingzu. Wow, begitu dia mengatakan ini, seluruh pulau mendidih. Kesimpulan Yao Guang jelas cukup mengejutkan dunia. Tuanku berkata bahwa ini hanya jalan yang mungkin. Itu mungkin tidak benar. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat misteri surga yang sebenarnya, kata Li Qingzu. Raja Yao Guang terlalu rendah hati. Orang seperti apa dia? Dia adalah penguasa wilayah Tandus Timur. Dia pasti merasakan sesuatu sehingga membuat kesimpulan seperti itu, kata semua orang. Mereka semua kagum pada Raja Yao Guang. Tempat seperti apa tanah terlarang kuno yang sunyi itu? Yang ada hanya jalan masuk dan tidak ada jalan keluar. Kehancuran kemungkinan besar sebanding dengan seorang kaisar kuno. Siapa yang bisa membunuh mereka? Dia mungkin menempati tempat itu untuk menunggu kesempatan menjadi abadi. Memikirkan hal ini, semua orang merasa pusing. Pikiran mereka berlipat ganda. Ada 7 zona terlarang di wilayah Tandus Timur. Rahasia rumit macam apa yang dimiliki 6 orang lainnya? Dewi Phoenix Feng ada di sini. Dia adalah putri klan Feng dan orang nomor 1 dari generasi sebelumnya di wilayah tengah. Seseorang berteriak. Semua orang berdiri untuk menyambut wanita ini. Feng Huang jelas telah memutuskan daunnya. Ada aura kuat yang tersembunyi di dalam tubuhnya, tapi aura semacam ini membuat orang merasa terintimidasi. Kenyataannya, dia tampak seperti kecantikan yang tiada taranya. Dia mengenakan topeng 5 warna dan lampu 5 warna berputar di sekeliling tubuhnya, berubah menjadi Phoenix abadi yang melingkari tubuhnya. Itu berkilau dan dipenuhi dengan warna-warna ilahi dan penuh keberuntungan. Meski belum menampakkan wujud aslinya, konon kecantikannya mampu mengalahkan bulan dan mempermalukan bunga. Pada saat ini, bunga teratai bermekaran di setiap langkah. Temperamen ini saja sudah cukup untuk menekan gadis-gadis lain. Jadi itu Sister Feng Huang. Aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Kamu masih secantik biasanya, kata Ji Biyue sambil tersenyum. Saudari Biyue bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Setelah Raja Ilahi Bulan Cerah pergi, kamu akan segera menjadi penguasa klan Ji, kan? Angin Phoenix tersenyum tipis. Cahaya 5 warna mengalir di sekujur tubuhnya. Semua orang tidak berani mengatakan apapun dan menahan nafas. Jelas, mereka merasa keduanya berselisih satu sama lain. Tampaknya ada perselisihan di masa lalu di antara mereka. Bagaimana aku bisa dibandingkan denganmu? Sebagai Saint Lord dari klan Feng, yang dihormati oleh semua orang di wilayah tengah, satu-satunya penyesalanku adalah pertunangan saat itu. Sister Angel, kamu benar-benar luar biasa. Kamu bahkan tidak memasukkan Saint fisik di matamu. Ji Biyue tersenyum. Pulau itu segera menjadi sunyi. Tidak ada yang mengatakan apapun. Semua orang diam seperti jangkrik karena takut terjebak dalam baku tembak. Kamu, tangan seputih salju Feng Huang mengepal. Jelas sekali, ini membuatnya merasa sangat malu. Semua orang di sini tahu bahwa mutiara klan Feng membuat keputusan ini saat itu. Belakangan, kebangkitan Ye Fan menyebabkan banyak orang diam-diam mengejek Feng Huang. Ji Biyue mengungkit masa lalu jelas tidak baik. Dia sengaja membuat Feng Huang tidak senang. Itu hampir merupakan ejekan terbuka yang membuatnya kehilangan muka. Feng Huang berkata dengan tenang. Terima kasih atas masalahnya, tapi kamu harus memikirkan tentang klan Ji. Kudengar setelah Raja Ilahi Bulan Cerah dan adik Ziyue melangkah ke langit berbintang, kekuatan klan Ji tidak sebesar itu. Di wilayah pertambangan utara, bahkan keturunan langsungnya pun ditampar oleh ras kuno. Ini benar-benar merusak prestise Kaisar Void. Bagaimanapun, saudara kandung memiliki darah Great Emperor yang mengalir di tubuh mereka.
Saudari, setelah mengambil alih tahta, kamu sebenarnya tidak sebaik Raja Ilahi. Petik 2. Semua orang terkejut. Mereka tidak mengetahui hal ini. Mereka tidak mengira Feng Huang akan tahu banyak dan mengatakannya di depan semua orang untuk menyerang Ji Biyue. Feng Huang berkata tanpa tergesa-gesa. Aku dengar pada akhirnya, ahli misterius itulah yang membunuh semua anggota ras kuno dengan tombak emas gelap. Dia menyelamatkan muka klan Ji. Kakak, apa yang ingin kamu katakan? Apakah kamu menebak orang itu adalah Saint Pisik Ye Fan? Ji Biyue tersenyum. Tidak peduli apa yang dia katakan, poin ini sudah cukup untuk membuat Feng Huang marah. Benar saja, tatapan Feng Huang sangat menindas. Dia tidak ingin orang-orang membicarakan hal ini lebih jauh lagi. Dia berkata dengan dingin, keturunan dari 8 jenderal dewa telah pergi ke selatan. Jika saudari adalah keturunan Kaisar Void, kamu harus memikirkan bagaimana cara menyelamatkan mukanya. Kaisar kekosongan dipuja oleh 4 lautan, dikagumi oleh dunia, dan mengintimidasi 9 langit dan 10 bumi. Keturunan langsungnya memiliki darah raja tertinggi yang mengalir di tubuh mereka dan bahkan memiliki bagian dari ingatannya. Namun, mereka ditampar seperti ini. Ini merupakan penghinaan besar bagi Great Emperor umat manusia. Petik 2. Ye Fan memperhatikan bahwa Ji Zi mengerutkan kening. Dia kemudian berdiri dan meninggalkan pulau itu dengan diam-diam. Dia tidak tinggi, dan penampilannya tidak istimewa. Dia sangat biasa. Namun, dia menarik kecurigaan dan perhatian Ye Fan. Baginya, orang ini agak istimewa. Ji Zi adalah orang yang tidak banyak bicara. Jika dia berdiri di tengah lautan manusia, dia tidak akan diperhatikan. Dia sangat biasa. Kepergiannya tidak menimbulkan keributan karena tidak ada yang memperhatikannya. Mereka tidak menganggap dia sesuatu yang istimewa. Kultivator lain tiba dengan membawa banyak berita. Saya mendengar bahwa bawahan Pangeran Surgawi telah memasuki pegunungan selatan, dan kelompok pertama keturunan 8 Jenderal Ilahi datang dari kota kuno Cloud Peak, yang luasnya puluhan ribu mil. Cloud Peak City adalah salah satu dari 10 kota besar di wilayah selatan. Kota ini setara dengan kota Qingxia dan telah menjadi tempat penting sejak zaman kuno. Namun, pada saat ini, hal yang sangat menakutkan terjadi. Langit runtuh, bumi melonjak dengan energi kacau, dan kehampaan diwarnai dengan darah. Fluktuasi semacam ini sepertinya berada di luar jangkauan kekuatan manusia. Tidak lama kemudian, sebuah berita mencapai Pulau Dewa di atas danau di kota Qingxia. Beberapa orang begitu bersemangat hingga dada mereka naik turun. Mereka bahkan tidak bisa berbicara dengan baik. Semuanya, aku punya berita besar. Baru saja, sesuatu yang besar terjadi. Gelombang pertama bawahan Pangeran Surgawi semuanya terbunuh. Tidak ada satupun yang selamat. Ada fluktuasi aneh di Cloud Peak City. Kekosongan bergelombang, dan keturunan 8 Jenderal Ilahi berubah menjadi kabut berdarah. Hanya kepala mereka dibiarkan tergantung di udara. Tidak mungkin, ada Daokaters di antara mereka. Sejumlah besar ahli mati begitu saja. Itu terjadi sangat tiba-tiba. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Kekosongan itu sepertinya memiliki kehidupannya sendiri. Itu membunuh semua ahli kuno. Semua orang tercengang. Seseorang ingin memberi pelajaran pada Pangeran Surgawi. Kelompok pertama orang-orang di bawah-bawahan Pangeran Surgawi dibunuh segera setelah mereka tiba di wilayah selatan. Seberapa kuat dan mendominasi hal ini? Tamparan di wajah ini terlalu keras. 1044, gelombang pertama pasukan Pangeran Surgawi dimusnahkan sepenuhnya segera setelah mereka memasuki wilayah selatan. Tidak ada satu orang pun yang selamat, ini sungguh mengejutkan. Orang-orang di pulau itu kehabisan kata dan tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Seberapa mendominasi dan kuatnya hal ini. Jelas sekali bahwa dia akan bertarung sampai mati dengan Pangeran Surgawi. Hal seperti ini benar-benar terjadi. Apakah ahli misterius itu akan bertarung sampai mati dengan Pangeran Surgawi di wilayah selatan? Pertempuran sengit antar raksasa akan segera dimulai. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah pertempuran puncak yang sebenarnya, pertempuran hebat melawan putra seorang kaisar kuno. Orang-orang di pulau itu gemetar. Emosi mereka sangat bergejolak. Jika ini benar-benar terjadi, gelombang besar yang akan melanda seluruh dunia akan segera dimulai. Setelah ini, lebih banyak berita datang dari Cloud Peak City. Banyak ahli berkumpul di sana untuk melihat apa yang terjadi, tapi mereka semua bingung. Tidak ada jejak sama sekali. Ini jelas merupakan karakter yang menggemparkan dunia yang datang dan pergi tanpa jejak. Dia tidak suka meninggalkan prestasi atau ketenaran apapun dan hanya ingin membunuh orang-orang itu. Cloud Peak City seperti sepanci air mendidih. Meskipun saat itu malam hari, ada banyak sekali kultivator yang masuk dan keluar. Semua orang percaya bahwa ini akan menjadi medan perang yang paling menakutkan. Pada malam ini, berita sepertinya berkembang pesat dan menyebar melalui gerbang alam ke seluruh wilayah Wastelen Timur. Banyak kekuatan besar menerima laporan, dan berbagai master sekte terdiam untuk waktu yang lama. Di sebuah istana rahasia di wilayah utara,
Pangeran Surgawi menghancurkan piala 9 Phoenix yang terbuat dari sari batu giok ke tanah setelah dia menerima berita tersebut. Wajahnya pucat. Dia dihormati sebagai anak roh ilahi oleh berbagai ras dan merupakan putra Kaisar Surgawi yang abadi. Statusnya berbeda dari yang lain dan bahkan lebih tinggi dari Pangeran Surgawi. Sekarang, hal-hal ini terjadi satu demi satu. Rasanya seperti menamparkan mulut besarnya. Haha, hahaha. Li Tian dan yang lainnya tertawa setelah mendengar berita itu. Ye Fan telah mengambil tindakan, jadi kita harus bekerja sama apapun yang terjadi. Bukankah keturunan dari 8 jenderal ilahi terpecah menjadi beberapa pasukan untuk melakukan pencarian karpet? Ayo pergi dan bunuh sekelompok orang untuk membingungkan mereka, kata Li Heishui. Benar, semua orang ingin membunuh mereka semua setelah memasuki wilayah selatan. Buat Pangeran Surgawi bingung dan bunuh mereka semua. Dongfang Ye mengangguk. Hati-hati, kali ini seorang Half Saint telah dikerahkan. Pasukan sedang mengejar jejak Ye Fan, tapi kartu andalan sebenarnya adalah Half Saint yang bersembunyi di kegelapan. Yan Yixi memperingatkan. Kelompok orang ini semuanya mencibir dan bersiap menggunakan metode curang untuk membunuh ahli ras kuno yang menuju ke selatan tanpa meninggalkan jejak apapun. Kalian semua berhati-hatilah, hajingan itu, Pangeran Surgawi, memiliki beberapa harta karun yang besar pada dirinya. Beberapa tahun yang lalu, Kaisar ini mencoba membunuhnya dengan susunan pembunuhan tetapi gagal. Kaisar Hitam tiba-tiba memikirkan sesuatu dan ekspresinya menjadi jelek saat dia mengingatkan mereka. Gunung Blood Phoenix menjulang tinggi dengan megah, gunung-gunung raksasa di mana-mana, semua jenis jejak Great Dao terjalin. Puncak utama sepertinya berlumuran darah burung Phoenix, berwarna merah cerah seperti darah. Tempat ini adalah tanah terlarang untuk semua ras. Biasanya, tidak banyak orang yang bisa datang ke sini, terlebih lagi, tidak ada yang berani mengganggu tempat ini. Ini adalah ritus Dao klan Kaisar kuno. Garis keturunan Blood Phoenix sebelumnya menguasai era kuno, dan 9 surga 10 bumi semuanya memuja puncak ini. Pada saat ini, Pangeran Surgawi dengan rambut panjang menutupi bahunya, mata seperti laut, dan kulit sebening batu giok tiba. Kulitnya sehalus batu giok, dan penampilannya sangat tampan sehingga bahkan surga pun akan iri. Dia adalah pria sempurna dengan sosok tinggi. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin, dan seluruh tubuhnya mengalir dengan kemegahan yang berharga. Dia naik ke puncak dan menghadapi seorang pria yang seluruh tubuhnya seolah menyatu dengan langit dan bumi. Kali ini, aku datang untuk mengundang saudara Dao pergi ke selatan bersamaku. Di puncak utama Gunung Blood Phoenix, ada seorang pria duduk bersila. Dia mengenakan mahkota merah di kepalanya, dan helaian rambutnya dihubungkan dengan Great Dao langit dan bumi. Setiap helai rambut bisa menghancurkan gunung besar. Tidak lama kemudian, Pangeran Langit turun gunung. Ekspresinya dingin, dan matanya setajam pedang. Di kaki gunung, seorang anggota ras kuno yang sangat tua berjalan dan berkata, "Anak ilahi, apakah Huang Sudao setuju? Apakah dia bersedia pergi ke selatan?" Pangeran Surgawi mengangguk. Tatapannya dingin ketika dia berkata, "Kali ini, saya tidak peduli berapa banyak orang yang ingin mengincar saya. Saya akan melenyapkan mereka semua sekaligus. Tidak satu pun dari mereka yang bisa melarikan diri." Tetua ras kuno itu mengangguk dan berkata, "Sekarang, beberapa setengah Saint telah tiba. Kecuali orang itu telah melangkah ke alam Saint, bahkan jika dia tidak mati, setengah dari tulangnya akan patah. Perbedaannya seperti perbedaan antara langit dan bumi. Ayo pergi ke Gua Api Kilin. Bukankah dia ingin bertarung? Aku akan menemaninya sampai akhir," kata Pangeran Surgawi sambil mengendarai awan keberuntungan menuju alam abadi Kaisar kuno lainnya. "Tuan muda, apakah Anda akan mengundang Kilin Api untuk mengambil tindakan? Silsilah ini sangat kuat. Rumor mengatakan bahwa Kilin Api dapat memetik bintang dan menangkap bulan." Wilayah selatan, kota Blue Cloud. Di pulau di atas Danau Li, banyak orang sedang berbicara. Suara-suara itu kacau dan sangat berisik. Ye Fan masih sangat tenang. Dia minum teh di samping, mengamati para pahlawan dan mendengarkan mereka berbicara omong kosong. Tidak diragukan lagi, hutang buruk ini menimpa kepalanya. Orang yang bertindak mungkin tidak berpikir banyak, tapi semua orang akan berpikir bahwa dialah yang melakukannya. Dari sudut pandang tertentu, ahli yang menggemparkan dunia ini juga membantunya. Dia membunuh semua pelanggar sekaligus, menghemat banyak usahanya. Tidak lama kemudian, seorang pria mendarat di pulau tersebut. Dia tidak setinggi itu dan tentu saja tidak bisa dianggap heroik. Dia biasa dan biasa saja. Tepatnya Jizi. Dia telah kembali. Tatapan Ye Fan tertahan saat dia menatapnya dengan persepsi spiritualnya. Jizi sangat pendiam dan tidak mengatakan apapun. Dia menemukan tempat yang tenang dan duduk di sudut. Dia benar-benar kuat. Kekuatan orang ini tak terbayangkan. Bahkan di antara para penghancur Dao, dia berada di puncak. Menurutku para pangeran kuno telah menemukan tandingan mereka. Apakah kalian mengira pangeran kekaisaran umat manusia kita telah muncul? Kalau tidak,
Bagaimana mungkin ada orang seperti ini di dunia sekarang yang berani bertindak begitu mendominasi? Ini sulit untuk dikatakan. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat dan membuat banyak spekulasi. Jalan menuju keabadian akan terbuka di era ini. Kaisar kuno menyegel anak-anak mereka di era ini karena mereka akan menjadi lebih kuat setelah memperoleh dao di dunia ini. Mereka akan menerobos era hebat ini dan menyerbu ke dalam domain abadi dalam sekali jalan. Great Emperor umat manusia tidak terkalahkan dan kesepian sepanjang zaman. Keabadian adalah satu-satunya harapan mereka. Jika mereka meninggal dalam meditasi, mereka tidak akan bisa menunggu sampai era ini. Mungkin orang lain akan dinobatkan sebagai pangeran kekaisaran di zaman ini. Banyak orang sangat yakin bahwa jika ini masalahnya, pasti akan menjadi pertempuran besar antara Great Emperor kuno dan Kaisar kuno. Jika mereka tidak bisa berkelahi, maka hal itu akan dilakukan di antara anak-anak mereka. Great Emperor kuno dan Kaisar kuno. Mungkin pangeran kekaisaran dan pangeran kuno harus membandingkan siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Begitu sudut pandang ini dibuat, tentu saja menimbulkan keributan besar. Banyak orang menghela nafas kagum dan mengangguk. Ini bukanlah hal yang mustahil. Bahkan sekarang, pangeran kekaisaran belum muncul. Mungkin sudah waktunya dia muncul. Boom! Tiba-tiba, aura agung datang dari kejauhan. Seberkas cahaya terbang dan berubah menjadi sosok di atas danau Li. Kemudian, ia naik ke langit. Aura yang kuat dengan cepat ditarik kembali. Sosok ini tenang dan biasa saja, tetapi sangat mengejutkan Li Qingzu sehingga dia segera berdiri dan pergi menyambutnya. Tuan! Semua orang tercengang. Raja Yao Guang sebenarnya telah datang. Bahkan ekspresi Ji Biyue, Li Yongyu, dan Feng Huang pun berubah. Nama orang ini mengguncang dunia. Dia adalah karakter yang diutus surga dari generasi yang sama dengan mereka. Dia berdiri di puncak umat manusia. Di zaman sekarang, selain para wali, siapa yang berani tidak menghormatinya? Tidak ada orang yang tidak takut. Bahkan usia ribuan tahun itu tidak cukup layak untuk disinggung. Salam untuk Raja Yao Guang. Salam kepada Tuan Suci Yao Guang. Hampir semua orang berdiri dengan ekspresi hormat. Mereka membungkuk kepada orang yang telah mengguncang umat manusia. Bahkan Ji Biyue dan Feng Huang harus mengambil beberapa langkah ke depan. Saat ini, Raja Yao Guang dikenal oleh semua orang dan dihormati oleh umat manusia di 5 wilayah. Dia dianggap sebagai raja di antara manusia yang bisa menyaingi pangeran kuno. Raja Yao Guang sangat rendah hati. Dia mengatakan bahwa hal ini tidak perlu dilakukan dan meminta semua orang untuk berdiri. Dia seperti Immortal King yang turun ke dunia. Sikap ilahi dan ekspresi damainya membuat orang merasa seolah-olah sedang mandi di angin musim semi. Siapa yang tidak berani menyapanya? Memang ada orang yang begitu kasar. Dia bahkan tidak berdiri setelah melihat Raja Yao Guang. Seseorang memperhatikan bahwa Ye Fan tidak bergerak sama sekali. Di sisi lain, Jizi juga terdiam dan tidak berdiri. Dia tampak tidak cocok dengan orang-orang di sekitarnya. Yao Guang Saint Lord ada di sini dan mereka bahkan tidak berdiri. Mereka terlalu sombong. Tatapan semua orang tertuju pada mereka. Tentu saja, banyak dari mereka yang merasa sangat tidak puas. Itu karena keduanya terlihat sangat muda dan tidak memiliki senioritas yang terlalu tinggi. Salah satu dari mereka bernama Jizi. Bukankah mereka mengatakan bahwa dia, Li Qingzu, dan Markis Ungu adalah bintang yang sedang naik daun di wilayah selatan? Beraninya dia bersikap kasar. Bahkan Saint Lord Bulan Cerah pun tidak akan berani bersikap kasar, sombong sekali. Semua orang menoleh. Baru saja, bahkan Ji Biyue pergi menyambutnya. Beraninya Jizi ini begitu sombong. Ekspresi banyak orang tidak ramah. Salam. Jizi melihat semua orang menoleh dan berdiri. Kemudian, dia duduk di samping dan diam-diam menatap langit malam seolah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menarik perhatiannya. Di sisi lain, Ye Fan masih tidak bergerak. Tentu saja, beberapa orang merasa tidak puas dan mereka semua menatapnya. Siapa kamu? Kamu terlalu sombong. Kamu bahkan tidak berani berdiri di hadapan Yao Guang Saint Lord. Apakah kamu benar-benar tidak memiliki rasa hormat? Seseorang mau tidak mau berkata. Pada tingkat kultivasi Ye Fan, semuanya datang dari hati. Bagaimana dia bisa tunduk pada Yao Guang Saint Lord? Bahkan tidak perlu mengucapkan salam. Saat itu, ini adalah musuh besar. Ketika dia akhirnya meninggalkan dunia ini, Yao Guang Saint Lord menggunakan kuali emas pola naga untuk menghentikannya di kuil leluhur di dataran tengah. Mereka telah menjadi musuh sejak lama. Sudah sopan bagi mereka untuk tidak memulai perang sekarang. Tuan Suci saya ada di sini dan Anda bahkan tidak peduli. Bukankah ini terlalu kasar? Salah satu anak laki-laki dan perempuan di belakang Yao Guang Saint Lord memarahi. Tepat sekali. Siapa orang ini? Dia tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Dia bahkan tidak menunjukkan rasa hormat kepada Yao Guang Saint Lord. Yang lain berdiskusi dengan sikap bermusuhan. Dia pikir dia ini siapa? Apakah dia benar-benar mengira dia adalah seorang pangeran kuno?
Atau apakah dia mengira dia adalah tubuh suci di masa lalu dan ingin bersaing dengan Shen King Yao Guang? Ye-Fan melirik mereka dan hanya menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengatakan apapun. Tindakan seperti itu tentu saja menimbulkan keributan. Bahkan Feng Huang dan Ji Biyue tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh. Dia berani bersikap tidak bermoral di zaman sekarang. Apakah dia menghina atau terlalu sombong? Mungkin hanya orang di masa lalu yang berani melakukan ini. Anak-anak, jangan kasar. Yao Guang memarahi anak laki-laki itu dan kemudian menangkupkan tangannya ke arah kerumunan. Dengan statusnya, dia tidak perlu bersikap perhitungan. Tetapi Saint Lord, dia tidak menghormatimu. Anak laki-laki itu merasa tidak puas. Mereka telah mengikuti Yao Guang Saint selama bertahun-tahun. Siapa yang berani sombong? Li Qingsu juga mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi tidak puas. Tuannya yang terhormat memiliki status yang tinggi, namun seseorang berani memperlakukannya seperti ini. Yao Guang melirik mereka dan anak laki-laki itu tidak berani berbicara lagi. Kerumunan itu terdiam dan duduk. Yao Guang Saint Lord, kudengar kau berspekulasi bahwa jalan keabadian akan terbuka di tanah terlarang kuno yang tandus di wilayah selatan. Benarkah? Seseorang bertanya dengan hormat. Ini hanya dugaan dan tidak bisa dianggap serius. Sulit diprediksi, kata Yao Guang menjelaskan alasan spekulasinya. Saat itu, mengapa Tanah Suci Giok Surgawi memobilisasi seluruh sekte untuk menyerang tanah terlarang ini? Mungkin hanya keabadian yang bisa membuat mereka melakukan hal tersebut tanpa mempertimbangkan harganya. Yao Guang, apakah ini tubuh cahaya suci yang kamu kembangkan? Ji Biyue bertanya. Mendengar ini, semua orang kaget. Ini bukanlah tubuh sejati Yao Guang, tapi sepertinya tidak ada perbedaan apapun. Kekuatannya memang mengejutkan. Yao Guang mengangguk dan berkata, sulit untuk keluar dari pengasingan dengan tubuh asliku, jadi aku hanya bisa bergerak dengan tubuh cahaya suci. Orang-orang terkejut. Kekuatan Yao Guang memang sungguh mengejutkan dan menakutkan. Selama proses ini, Ye-Fan dapat melihat bahwa Saint Yao Guang sedang mengamati dia dan Ji Zi dengan pikiran spiritualnya. Jelas sekali, dia sudah merasakan kekuatan dan kehebatan mereka. Yao Guang Saint Lord pantas menjadi kultivator nomor 1 di bawah para Saint. Dia benar-benar tak terduga dan layak dihormati, seseorang berkata. Yang lain setuju dan mengangguk, memujinya. Ji Biyue melirik Feng Huang dan berkata sambil tersenyum. Sebenarnya, tubuh suci umat manusia juga bisa mencapai level ini. Sayangnya, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Hatinya ada di sisi lain langit berbintang. 1045. Rambut hitam Feng Huang menari-nari tertiup angin. Setiap helainya sangat jernih, dan cahaya di matanya bahkan lebih menyilaukan. Dia menoleh ke Ji Biyue dan berkata, Sister Biyue, kamu selalu menentangku. Apa yang kamu inginkan? Kak, kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya mengutarakan pikiranku. Apa yang kamu pikirkan? Ji Biyue mengungkapkan senyuman tipis. Melihat ini, yang lain menundukkan kepala, takut mendapat masalah. Keduanya selalu berselisih satu sama lain. Tak satu pun dari mereka yang mudah untuk ditangani. Tidak ada yang berani terlibat. Kalau dipikir-pikir, Ye-Fan sudah pergi selama 14 tahun. Saat itu, teman-teman kita dari generasi yang sama meninggal atau terluka. Tidak banyak yang tersisa, kata Yao Guang. Dia tidak merasa was-was. Tidak peduli apa yang dia katakan, tidak ada yang berani membantahnya. Bahkan angin Phoenix dan Ji Biyue tidak bisa menahannya. Sungai mengalir ke timur, dan generasi baru menggantikan generasi lama. Begitu banyak pahlawan yang kembali menjadi debu, tidak pernah muncul lagi. Li Youyu mengangguk. Selama 14 tahun terakhir, para Saint, Pangeran, dan Saintes dari warisan tertinggi di dunia, seperti Superflow Sacred Ground, All Beginnings Sacred Ground, Daoyi Sacred Ground, Purple Mansion Sacred Ground, Ancient Glory Dynasty, dan Dinasti Ilahi Jiuli, tidak mau ketinggalan. Ini adalah dunia yang hebat. Semua orang suci dan dewi tidak mau menyerah. Mereka semua ingin menjadi yang terbaik. Ketika mereka melihat Yao Guang dan Kaisar Pusat memutuskan dao mereka semua bekerja keras. Namun hasilnya kejam. Lebih dari separuh generasi mereka telah layu. Banyak orang suci dan pangeran telah tiada. Dalam 10 tahun ini, mereka menghadapi kesengsaraan satu demi satu dan berakhir dengan kegagalan dalam memutuskan dao mereka. Sisanya adalah orang-orang dengan konstitusi khusus seperti Saint Istana Ungu, Ji Haoiwei, Raja Yuhua, dan Raja Gemini, serta orang-orang seperti Yao Guang. Semua orang suci lainnya telah berubah menjadi debu dan menjadi masa lalu. Adapun Mo Xue, Markis Ungu, dan Li Qingzu, mereka adalah generasi penerus. Mereka adalah orang-orang suci yang dibina dari awal. Generasi baru menggantikan generasi lama. Tentu saja, ini adalah dunia yang hebat dan tidak ada kekurangan talenta. Ada berbagai macam konstitusi raja. Tidak banyak raja yang jatuh, dan masih banyak bintang. Selama tahun-tahun ini, terlepas dari apakah itu Janin Dao, Raja Ilahi, Raja Iblis Surgawi dari Tanah Air Timur,
atau Raja Kejatuhan Giok di Dataran Tengah, Raja Gemini yang tak terkalahkan, mereka semua mengejutkan dunia. Semua raja bangkit bersama dan berkembang. Misalnya, gadis suci Istana Ungu di Wastelen Timur. Meskipun dia belum bergerak, banyak orang tahu bahwa dia tidak bisa terprovokasi. Dia adalah janin Dao yang legendaris, dan memiliki konstitusi yang sama dengan Kaisar Si. Dia secara alami dekat dengan Dao Agung, dan kekuatan magisnya tidak terbatas. Sementara itu, ada lebih banyak rumor lagi bahwa Raja Gemini di benua tengah bisa bertarung melawan lawan manapun jika mereka bekerja sama, tak tertandingi di dunia. Mereka semua menunggu orang untuk memverifikasi ini. Meski banyak orang terjatuh, kecemerlangan bintang tidak berkurang. Di era yang hebat ini, masih banyak orang-orang jenius yang mampu menguasai surga. Apalagi dengan bangkitnya generasi Yetong, jalan menuju supremasi akan semakin intens. Sayang sekali dia tidak bisa melawan tubuh suci, kata Yao Guang. Wajah setiap orang berubah, tetapi ekspresi mereka berbeda. Fakta bahwa orang seperti ini menyesal telah melewatkan pertempuran membuat orang merasa sedikit takut. Banyak orang merasa hormat dan tidak berani mengatakan apapun. Kebanyakan dari mereka memilih diam. Ada juga beberapa orang yang angkat bicara. Karena tubuh suci umat manusia telah pergi, tidak ada yang perlu ditakutkan. Namun, Yao Guang berada tepat di depan mereka, dan dia pantas diperlakukan dengan hormat. Raja Yao Guang adalah orang yang luar biasa di generasinya. Dia tak tertandingi di bawah langit. Saya pikir meskipun Ye Fan tidak pergi, dia tidak akan menjadi lawannya. Benar, Raja Yao Guang sangat kuat sehingga dia tidak pernah dikalahkan. Dia dikenal sebagai Dao Severing terkuat di tanah suci Yao Guang. Bahkan tubuh suci pun tidak bisa mengalahkannya. Sekelompok orang menyanjung dan memujinya. Mereka tentu saja ingin berhubungan baik dengan Raja Yao Guang dan meninggalkan kesan mendalam. Namun, lebih banyak orang memilih menunggu dan melihat. Mereka merasa lebih baik tidak banyak bicara tentang hal semacam ini. Kekuatan Ye Fan sangat luar biasa di masa lalu. Terlebih lagi, meski dia telah pergi, masih ada Kaisar Hitam, Ye Tong, dan yang lainnya. Tanpa pertarungan yang adil, sulit untuk dijelaskan. Yao Guang menghentikan orang-orang yang menyanjungnya. Dia menggelengkan kepalanya dan menatap Jizi. Di kejauhan, Ye Fan tergerak. Raja Yao Guang memang cerdas. Mungkinkah dia salah mengira Jizi, yang muncul entah dari mana, sebagai dirinya? Pemimpin suci, kamu tidak perlu terlalu rendah hati. Jika kamu bertarung, tubuh suci apa? Bahkan jika dia adalah seekor naga, dia harus sujud. Bagaimana dia bisa bersaing denganmu? Bukankah dia meninggalkan seorang murid, Ye Tong? Di masa depan, saudara Li Qingzu akan pergi dan mengalahkannya. Kemudian, Anda akan bisa membuktikan kekuatan Anda yang tak tertandingi. Melalui perbandingan murid-muridmu, kamu akan dapat membuktikan bahwa kamu lebih kuat dari tubuh suci, kata seorang anak laki-laki di belakang Yao Guang. Itu benar, Raja Yao Guang adalah seorang jenius yang langka. Bahkan jika Ye Fan memiliki tubuh suci, dia mungkin tidak akan mampu melawan kekuatannya. Itu benar, ada banyak tubuh biasa di antara Great Emperor kuno, tetapi mereka masih mencapai puncaknya. Saya pikir bahkan jika Ye Fan ada di sini, dia tidak akan mampu mengalahkan mereka. Orang-orang yang baru saja menyanjung Raja Yao Guang berbicara lagi. Diam, teriak Yao Guang. Dia tidak menargetkan orang lain. Sebaliknya, dia menoleh ke arah anak laki-laki itu dan berkata, "Kamu semakin kurang ajar. Kamu dihukum menghadap tembok selama 10 tahun. Kembalilah ke gerbang gunung dan pikirkanlah." 10 tahun. Anak laki-laki itu sangat ketakutan. Dia tercengang. "Guru, saya hanya mengucapkan beberapa patah kata di dalam hati. Mohon maafkan dia kali ini," pinta Li Qingzu. "Kamu tidak bisa." Yao Guang menggelengkan kepalanya. Cara dia menghukum muridnya bahkan lebih mengagumkan. Banyak orang yang kagum. Beberapa kata di hatiku. Betapa sombongnya kamu. Kamu pikir tuanku tidak sebaik tuanmu. Kalau begitu, kenapa kamu tidak mencoba mengalahkanku di sini untuk membuktikan siapa yang lebih kuat? Petik 2. Gelombang suara menembus langit dan memasuki pulau. Seorang pemuda heroik berjalan mendekat. Setiap inci daging dan darahnya bersinar, dan bahkan setiap helai rambutnya bersinar. Dia seperti dewa matahari, membuat bintang dan bulan redup dan tanpa cahaya. Ye Tong tiba dan menatap semua orang. Dia menatap Li Qingzu dan berkata, "Kata-katamu jelas. Kalau begitu, datang dan bertarung." Semua orang yang hadir kaget. Mereka tidak menyangka murid Ye Fan akan tiba saat ini. Orang-orang yang menyanjung Raja Yao Guang semuanya tampak malu dan tidak berani memandangnya. Di kejauhan, Feng Huang melihat Ye Tong yang heroik dan tercengang. Dia merasa seperti seorang guru, seperti seorang murid. Kekuatan yang tak terkalahkan diturunkan dari generasi ke generasi. "Benar, menurutku tubuh suci tidak sebaik tuanku. Apa salahnya melawanmu hari ini," kata Li Qingzu.
Para pahlawan sangat bersemangat. Emosi mereka berfluktuasi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa bintang-bintang yang sedang naik daun di utara dan selatan akan bertemu dan akan terjadi pertempuran besar. Ayo, aku akan mengalahkanmu di sini hari ini, kata Yetong. Kerumunan menjadi gempar. Setelah pertempuran di lembah roh api, Yetong tampaknya memiliki tubuh suci kedua. Dia memang kuat untuk bertarung di selatan. Sombong sekali. Hari ini, aku akan membuktikan di depan dunia bahwa tuanku lebih kuat dari tuanmu. Li Qingzu mengerutkan kening. Hentikan omong kosongmu dan lawanlah. Aku tidak akan melawanmu dalam beberapa tahun. Aku akan melawan sekelompok orang lain. Yetong melirik Yao Guang dan Feng Huang. Semua orang terkejut. Mereka tahu apa yang dia maksud. Dia telah mengatakan bahwa dia akan melawan dunia atas nama tuannya. Dalam beberapa tahun, dia akan melawan semua musuh Ye Fan. Mata Li Qingzu menakutkan. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Seluruh tubuhnya ditutupi jubah dewa yang terbuat dari cahaya suci. Itu sangat mempesona. Anak muda, kamu tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Kamu bahkan tidak memberi hormat ketika melihat Raja Yao Guang. Mungkinkah tuanmu pergi terlalu dini dan tidak mengajarimu untuk menghormati tuanmu dan senior, kata beberapa tetua di wilayah selatan. Mereka jelas berada di pihak Li Qingzu. Kamu ingin Yetong memberi hormat pada seseorang yang menyerang tuannya. Kalian para bangsawan tua, apakah kalian berpura-pura bodoh atau memanfaatkan senioritas kalian? Kalian pasti bosan hidup. Tepat pada saat ini, aura yang dapat meruntuhkan gunung dan mengaumkan lautan mengalir deras. Seekor anjing hitam besar memasuki pulau dan memandang sekeliling dengan jijik ke arah kerumunan. Apakah menurutmu anak tanpa tuan mudah ditindas? Apa menurutmu aku hanya hiasan? Kalian para bangsawan tua ingin menjadi hewan peliharaanku, tapi aku tidak menyukaimu. Kaisar Hitam berkata dengan dingin. Ekspresi semua orang berubah. Anjing hitam ini membuat semua orang pusing. Dia adalah karakter yang paling sulit dan kejam untuk dihadapi dalam belasan tahun terakhir. Siapapun yang bertemu dengannya akan sial. Mereka semua diam karena takut. Kamu ingin menindas orang. Formasi pembunuhanku bukan untuk pertunjukan. Anjing hitam besar itu memandang semua orang dengan arogan. Mereka yang baru saja berbicara semuanya sedih. Mereka tidak berani menatap matanya. Mereka mundur diam-diam karena takut menjadi sasarannya. Meskipun Ye Fan telah pergi, anjing yang dibesarkannya masih di sini. Kita tidak boleh menyinggung perasaannya. Ini adalah pemikiran semua orang, tapi tidak ada yang berani mengatakannya dengan lantang. Kalau tidak, mereka pasti akan sengsara. Gemuruh. Tiba-tiba, anjing hitam besar itu menggoyangkan kakinya, dan sederet kepala manusia muncul dari kehampaan, membentuk labu berdarah di tanah. Semua orang tersentak. Itu sebenarnya adalah sekelompok anggota ras kuno. Kelompok orang-orang menjijikkan ini mengatakan bahwa mereka adalah keturunan dari beberapa jenderal ilahi dari 8 divisi, dan mereka bahkan mengatakan mereka berasal dari divisi mana. Mereka datang ke kota Azure Cloud dan berani menghalangi jalanku, jadi aku akan membunuh semuanya, kata anjing hitam besar itu sambil memamerkan giginya. Giginya yang putih mengerikan menyebabkan tulang seseorang menggigil. Sial, Pangeran Kekaisaran Surgawi benar-benar tidak beruntung. Malam ini, pasukan yang dia kirimkan telah dihancurkan lagi. Inilah yang dipikirkan semua orang, tapi mereka tidak berani mengatakannya dengan lantang. Semua orang tahu bahwa pencapaian pola formasi anjing ini tidak ada bandingannya. Selama bertahun-tahun, dia telah menipu orang sampai mati tanpa membayarnya, yang membuat banyak orang sangat marah hingga akar giginya terasa gatal. Tidak mengherankan jika dia mendapatkan hasil seperti itu. Li Qingzu melangkah maju, hendak menghadapi Yetong. Keduanya hendak saling berhadapan. Saat ini, Yao Guang berkata, Qingzu, mundurlah. Mengapa kalian para junior ingin terlibat dalam keluhan generasi tua? Anjing hitam besar itu memelototinya dan berkata, Yao Guang, kamu benar-benar harus selalu tegak. Aku mengagumimu. Saya, sebaliknya, tidak terlalu khusus. Yetong, ayo, kalahkan muridnya dalam 10 gerakan, dan buktikan kemampuanmu sebagai guru. Petik 2. Mengapa kamu ingin anak-anak ini terlibat dalam keluhan masa lalu? Jika kamu mau, aku akan dengan senang hati menemanimu, kata Yao Guang. Dia seperti dewa yang tidak dapat dijangkau, dan tubuhnya dipenuhi dengan cahaya abadi, sehingga mustahil bagi orang lain untuk melihatnya secara langsung. Dia melangkah mendekat. Di dekatnya, hati Ye Fan tergerak. Dia merasakan aura alat suci. Tubuh sejati Yao Guang belum tiba, tapi tubuh cahaya suci ini sebenarnya membawa peralatan suci yang sempurna. Dia takut Kaisar Hitam akan menderita kerugian besar, jadi aura jernih muncul di atas kepalanya, berubah menjadi dirinya yang lain. Dia berjalan ke depan, menghadap Yao Guang, dan berkata, sejak kita bertemu, itu pasti takdir. Semua orang terkejut. Siapa orang ini? Dia telah berubah menjadi tubuh Dao, dan dia benar-benar berani menghentikan Raja Yao Guang.
Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi selama lebih dari 10 tahun. Dia terlalu berani. Seseorang ingin melawan Raja Yao Guang. Apakah ini benar? Selama bertahun-tahun, Raja Yao Guang telah menguasai dunia dan meremehkan tanah air timur, tapi tidak pernah ada orang yang berani menentangnya. Tidak ada orang yang tidak terkejut. Mereka semua menahan napas, diam-diam memperhatikan mereka berdua. Mungkin saja akan terjadi pertempuran yang melampaui imajinasi semua orang. Siapa kamu? Beraninya kamu menghalangi jalan tuanku. Tidak ada yang mampu melawanku selama 10 tahun. Bisakah kamu melakukannya? Li Qingsu berteriak. Ye Fan mencibir dengan dingin. Dengan lambaian tangannya, dia langsung terlempar sejauh 800 meter seperti orang-orangan sawah. Seluruh tubuhnya kejang, dan dia tidak dapat berbicara sejenak. Apa? Ini terlalu menakutkan. Semua orang kaget, dan tidak ada satu orang pun yang tidak gempar. Mereka semua menatap ke tengah lapangan. Mata indah Feng Huang berkedip-kedip, menunjukkan sedikit keterkejutan. Ji Biyue, Li Youyu, Purple Marquis, dan yang lainnya juga sangat terkejut, mengungkapkan ekspresi aneh. Jadi kalian semua ada di sini. Beraninya kalian membunuh keturunan 8 Jenderal Dewa. Tak satu pun dari kalian yang berpikir untuk pergi. Pada saat ini, suara dingin terdengar, mengguncang seluruh kota Qingxia. Untaian Saint Might yang samar-samar terlihat menyebar di udara, hampir membuat semua orang berlutut. Sulit bagi mereka untuk menanggungnya. Setengah suci, ekspresi Ji Biyue berubah. Half Saint, aku sudah lama menginginkannya. Karena kamu di sini, biarkan aku melihatnya, kata tubuh asli Ye Fan. Pada saat yang sama, tubuh Dao yang keluar dari kepalanya memberi isyarat mengundang kepada Saint Yao Guang dan berkata, ayo pergi ke sisi lain untuk belajar satu sama lain. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang sangat terkejut. Siapa orang ini? Beraninya dia berbicara seperti ini. Menggunakan tubuh aslinya untuk melawan Half Saint, dan tubuh Dao lainnya untuk melawan Raja Yao Guang.